Pemirsa, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Jokowi jeblok. Di satu sisi, nama Mahfud MD yang juga cawapres Ganjar sekaligus Menko Polhukam aktif masih menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Kita akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Mas Kapitra, Mas Ujang. Selamat sore Mbak Fitri, Bang Kapitra. Oke, baik. Pertanyaan pertama ke Mas Kapitra terlebih dahulu, ini Ganjar mengkritik penegakan hukum era Presiden Jokowi jeblok. Bukankah ini sama saja mengkritik kinerja Mahfud MD yang merupakan cawapres Ganjar sekaligus Menko Polhukam aktif, Mas Kapitra? Saya ingin luruskan, saya tadi juga mengikuti ya. Yang disampaikan Pak Ganjar itu pasca putusan MK ya. Tidak generalisasi dalam 10 tahun terakhir. Ya. Dalam pilar sistem hukum kita, ada 3 komponen yang berperan soal jalan atau tidak jalannya hukum di tengah masyarakat. Pertama adalah lembaga hukum. Ya. Kedua penegak hukum, ketiga hukum itu sendiri. Saya pikir kita sudah memiliki hukum yang baik. Ya. Yang selalu diperbaiki dan juga dikeluarkan undang-undang yang memperbaiki yang kurang-kurang dengan hukum yang zaman kolonial Belanda, ya, sehingga hukum kita sudah sangat responsif hari ini dengan mengakomodir ya gejala sosial milenial dan generasi Z, ya. Dan hukum kita sudah sangat adaptatif dengan kondisi hari ini. Kedua lembaga hukum ya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada advokat ya. Mas Kapitra. Itu penegak hukum dalam undang-undang ya. Ya. Artinya Anda setuju tidak dengan nilai yang diberikan oleh Ganjar, rapor merah 5 itu? Sebentar, saya ingin mengatakan kita bicara penegakan hukum. Penegakan hukum itu orang yang melaksanakan hukum dari lembaga hukum. Itu harus ada perbedaan itu dulu ya. Karena kalau tidak kita bedakan itu jadi bias dan terjadi generalitatif terhadap sistem hukum Indonesia. Saya melihat apa yang dinyatakan Pak Ganjar adalah setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara orang punya otoritas sendiri menilai apakah sistem hukum kita sudah baik atau tidak. Bagi saya yang penting bukan itu spiritnya. Spirit kompetisi itu harus didahului dengan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik. Itu dalam hukum tata negara disebut peralihan kekuasaan dengan damai melalui pemilu. Sebenarnya kita harus fokus ke sana ya. Baik, Mas Kapitra. Kita ke Mas Ujang. Mas Ujang tadi katakan oleh Mas Kapitra ini pasca putusan MK mengenai rapor merah yang disebutkan oleh Ganjar ini. Tapi menurut Anda ini sebetulnya kritikan yang ditujukan kepada siapa? Bukankah kinerja Jokowi sebagai presiden merupakan satu kesatuan dengan jajaran menteri di bawahnya termasuk Mahfud MD? Ya tentu kalau kita bicara penegakan hukum itu kan panglimanya presiden ya. Jadi presiden yang memang punya tugas berat untuk penegakan hukum di Indonesia. Artinya secara eksplisit presiden dan secara umum ya pemerintah. Nah kalau kita bicara presiden ya Pak Jokowi. Tapi kalau kita bicara pemerintah ya tentu di situ ada Pak Menko Polhukam, Pak Prof Mahfud MD yang saat ini menjadi bagian juga sebagai cawapres Pak Ganjar. Nah kalau tadi Bang Kapitra mengatakan pasca keputusan MK, ya mungkin saja, tetapi kalau itu yang nilainya 5, maka sangat sempit ya penilaian itu. Penilaian itu kan dimensi jangka panjang gitu. Ada kalau saya katakan ya dalam konteks 5 tahun. Makanya Metro di sini mengatakan ya tadi Ganjar penegakan hukum era Jokowi dianggap jeblok kan begitu. Jadi kalau kita bicara era Pak Jokowi, maka ya tadi terlalu berani Ganjar mengatakan itu karena
Kalau angka 5 itu kan kalau ibarat anak SD itu rapotnya rapot merah. Oke. Artinya tidak lulus gitu ya. Artinya sangat jeblok dan sangat tidak baik. Dan itu akan mendegradasi pemerintah, termasuk Pak Jokowi. Nah, kalau Bang Kapiter mengatakan pasca MK ya bisa jadi itu. Tapi saya sih melihatnya kalau pasca MK itu terlalu sempit dalam konteks menilai menjadi angka 5 tadi. Oleh karena itu saya sih ya tentu ingin mengatakan ada yang kurang memang pemberantasan korupsi saat ini, penegakan hukum saat ini. Memang agak berat penegakan hukum saat ini karena kita pertama terkait dengan Pilpres, kedua juga mungkin dianggap ya ada sesuatu yang tidak netral dan lain sebagainya. Tetapi ketika Pak Ganjar mengkritik pemerintahan sendiri, mengkritik Pak Jokowi yang dimana Pak Menko Polhukam adalah cawapres Pak Ganjar, itu juga menjadi persoalan yang tentu akan kembali ke Pak Ganjar sendiri. Oke, baik Mas Kapitra, tanggapannya? Ya, saya pikir Pak Ganjar tidak mengoreksi Pak Mahfud atau Presiden. Presiden tidak bisa intervensi kepada lembaga yudikatif, lembaga pengadilan nggak bisa, di independen, ya, dan tidak bisa juga intervensi pada hukum, ya. Paling-paling kalau penegakan hukumnya keliru, itu yang diganti orangnya. Tapi sistem penegakan hukum itu sudah gates ya, sudah acceptable. Kita melihat, saya tidak melihat bahwa statement itu statement yang menyerang ya. Statement itu melihat fenomena setelah pasca putusan MK, bahwa itu sebagai suatu basic ya. Basic of law Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng terakhir dari sebuah perjuangan keadilan tentang aturan-aturan dibuat yang harus difilterisasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Baik, jadi Mas Kapitra. Itu hak semua orang ya. Itu hak semua orang untuk menilai itu, tapi tidak bisa digeneralisasi bahwa Pak Ganjar mengoreksi, mengkritik pemerintah, sementara di dalamnya Pak Mahfud. Tidak demikian konteksnya. Baik, Mas Kapitra. Jadi konteksnya tidak demikian. Saya mengikuti itu. Ya. Baik. Nah, ini menanggapi kritik dari Ganjar Pranowo, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ade Irfan Pulungan mengatakan sebaiknya kritik harus dilandasi dengan argumentasi yang kuat, disertai fakta dan bukti yang ada agar tidak menimbulkan multitafsir. Kita ikuti pernyataannya berikut ini. Sebagai sebuah kritik, ya kita harus menghormati dan menghargai itu. Itulah kebebasan berpendapat ya. Namun perlu juga mungkin bisa kita lihat bersama, kritik itu harus juga dilandasi dengan sebuah argumentasi yang kuat, fakta dan bukti yang ada, supaya tidak bias nanti yang terungkap dan menimbulkan multitafsir. Persoalan-persoalan apa yang menjadi dasar alasan sehingga ungkapan itu, narasi itu diungkap. Mas Kapitra, tanggapannya? Ketika orang melihat fakta, tentu orang punya sudut pandang sendiri dan analisis sendiri. Kalau bicara argumentatif yang general, tidak didapatkan di dunia ini, orang akan melihat suatu objek itu dengan sudut pandang yang sama. Tetapi itu hak orang, ya, hak asasi manusia untuk memberikan penilaian yang dia lihat, yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Apapun argumentasinya tentu yang bicara pasti tahu, pasti memilikinya sendiri. Tetapi apakah argumentasi itu bisa menjadi argumentasi publik secara normatif, secara umum, masif, itu menjadi argumentasi yang absolut? Tentu belum tentu harus diuji. Tetapi hampir semua orang bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, dan itu juga teruji, ya, oleh ada kesalahan yang dilakukan oleh hakim secara etika, dan itu kan betul ya, realitas fakta yang aktual ya. Jadi, baik Mas Kapitra. Tapi apakah ini bisa disalahkan kepada presiden? Itu tidak, karena presiden tidak bisa intervensi kepada lembaga yudikatif, apalagi kepada lembaga pengadilan. Jadi itu terkait moralitas penegak hukumnya. Jadi sudah bicara tentang orang ya, manusianya, human advancement-nya. Ya. Baik, Mas Kapitra, kita ke Mas Ujang. Apalagi kita bentur-benturkan. Kita ke Mas Ujang. Mas Ujang, apabila kita lihat memang PDIP ini kan belakangan rajin mengkritik pemerintahan. Menurut Anda, strategi ini efektivitasnya terhadap persepsi publik, ataukah kemudian jangan-jangan PDIP sudah siap-siap mengambil posisi sebagai oposisi di ujung pemerintahan Jokowi?
Ya kalau saya dapat cerita ya, saya kan dekat juga dengan apa namanya petinggi-petinggi PDIP gitu ya. Ya tidak saya sebutkan lah ya. Ya kadang-kadang ya mengatakan ya, tolong dikoreksi juga gitu. Ya mengatakan bahwa ya kita ini sudah beroposisi sebelum waktunya katanya. Artinya dalam konteks hari ini kalau PDIP sering mengkritik Pak Jokowi, lalu misalkan Pak Ganjar juga mengkritik Pak Jokowi, ya dalam konteks hari ini sepertinya sudah pisah jalan ya, sudah pisah apa namanya, rumah, sudah pisah dukungan, sehingga ya suka tidak suka, senang tidak senang, ketika Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP ya apa yang dilakukan PDIP ya pasti mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kalau memuji ya tentu dalam konteks itu ya tidak akan dapat nilai juga. Yang bisa dilakukan ya salah satunya adalah mengkritik. Apakah itu efektif atau tidak? Ya tergantung. Tergantung dari isu yang yang ada, tergantung dari isu yang dimainkan. Tetapi ya saya katakan apapun itu ya dalam konteks perjalanan pemerintahan ya memang harus dikontrol, harus diawasi karena pemerintahan siapapun yang berkuasa kalau tidak diawasi ini menjadi persoalan. Tetapi memang kita ini lucu di misalkan Oke. Pak Jokowi punya kekuasaan sebagai presiden, lalu juga PDIP sebagai the ruling party ya, partai berkuasa, partai pemenang. Tetapi dalam konteks Pilpres kali ini ada sesuatu yang berbeda ya, karena tadi beda dukungan dan beda pilihan Oke. antara Pak Jokowi dengan PDIP ini yang Baik. membuat hubungan itu menjadi renggang, yang Oke. membuat kritik-kritik PDIP juga semakin kencang dilakukan. Tetapi apapun itu ya, itu bagian daripada strategi yang dilakukan oleh PDIP ya, dalam konteks untuk tadi ya mendapatkan dukungan publik. Dan saya sih mengatakan hal yang biasa saja ketika pisah jalan, ketika pisah rumah, ketika beda dukungan, saling mengkritik itu terjadi begitu. Oke, baik Mas Ujang dan juga Mas Kapitra, ini menurut Mas Ujang ini merupakan bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan dari publik seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Ujang dan juga Mas Kapitra telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda, Prime Time News akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.